Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 137. Bocah, matilah kamu, Li Hongtian membentak dengan nada dingin. Serangan jiwa bisa dikatakan adalah jurus pemungkas yang membuatnya menang di berbagai pertempuran. Ini karena serangan jiwa bisa memainkan peran yang tak terduga dalam pertempuran. Saat itu, dia mengandalkan metode ini untuk membunuh orang suci bela diri tertinggi yang telah mencapai level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Li Hongtian melihat Luo Xiu sedang tertegun. Dia mengira pihak lawannya telah mendapatkan serangan jiwa sehingga kehilangan kesadarannya untuk sementara waktu. Li Hongtian pun tampak senang. Meskipun pihak lawannya hanya kehilangan kesadaran untuk sementara waktu, periode waktu yang singkat ini sudah cukup baginya untuk membunuh bocah itu. Tepat ketika Li Hongtian menebas dan hendak mengakhiri hidup lawannya, niat membunuh yang tajam seperti pedang langsung menikam lautan jiwanya. Lautan jiwanya terasa sakit, seakan-akan jiwa di tubuhnya akan dirobek. Li Hongtian berteriak histeris dan merasa sangat ketakutan. Ternyata, dia juga mengerti cara menyerang dengan jiwa. Li Hongtian tidak pernah menyangka bahwa pihak lawan menguasai teknik serangan jiwa. Selain itu, lawannya bahkan lebih kuat darinya. Apalagi, dia juga merasakan kekuatan kesadaran pedang yang tajam dari serangan jiwa pihak lawan. Banyak sekali raja bela diri yang tidak bisa menguasai kesadaran seni bela diri. Jadi, siapa sebenarnya pemuda berjubah hitam ini? Li Hongtian ingin melarikan diri, tetapi rasa sakit pada jiwanya membuatnya tidak bisa mengendalikan dirinya untuk sementara waktu. Dia hanya bisa berharap dirinya tidak terbunuh atau memiliki harapan untuk meloloskan diri. Puff, ekspresi Li Hongtian sontak mematung. Kemudian, dia menunduk untuk melihat ke bawah. Ternyata, sebilah pedang tajam telah menembus bidang eliksirnya. Selanjutnya, rasa sakit yang dahsyat pun menyerangnya. Kesadaran Li Hongtian juga berangsur menjadi kabur. Dengan sorot mata yang dipenuhi keengganan, dia seketika terjatuh di tanah. Serangan jiwa memang yang terbaik, gumam Luo Xiu sambil menatap Li Hongtian yang tergeletak di tanah. Dengan mengandalkan keterampilan transformasi misterius, meskipun Luo Xiu bisa dikatakan setara dengan orang suci bela diri level ke-8 atau ke-9 pemurnian ilahi, dia tidak mungkin bisa membunuh lawannya semudah sekarang ini. Hal ini karena kesenjangan setelah dan sebelum tingkatan pemurnian ilahi sangatlah berbeda. Perbedaan pada setiap ranah kecil memang sangat besar. Makin tinggi basis kultivasi seseorang, makin sulit bagi lawan yang lemah untuk melampaui tingkatan dan membunuhnya. Dengan kata lain, hal itu akan menjadi makin tidak mungkin. Ini adalah kesimpulan dalam dunia kultivasi bela diri yang tidak perlu diragukan lagi. Namun, apabila menguasai teknik serangan jiwa, seseorang bisa bertarung melawan musuh yang tingkatannya lebih tinggi dengan mudah. Hal ini membuat Luo Xiu makin menyadari betapa berharganya teknik pembekuan jiwa yang diberikan oleh Yan Yueyu kepadanya. Di antara 10 keluarga terhebat di prefektur pedang kuno, keluarga Yan menjadi terkenal karena paling ahli dalam teknik kultivasi elemen api. Namun, Luo Xiu tidak pernah mendengar bahwa ada anggota keluarga Yan yang ahli dalam serangan jiwa. Sementara itu, teknik pembekuan jiwa adalah teknik kultivasi jiwa peringkat 8 yang mencatat metode penyerangan jiwa di dalamnya. Luo Xiu tidak tahu dari mana Yan Yueyu mendapatkan teknik kultivasi ini. Kemudian, Luo Xiu mengulurkan tangannya, lalu mengambil cincin penyimpanan dan pedang milik Li Hongtian. Setelah itu, dia melemparkan nyala api hitam untuk membakar tubuh Li Hongtian hingga menjadi abu dan meninggalkan tempat itu. Beberapa hari kemudian, Luo Xiu menyeberangi Gunung 9 Puncak dan memasuki Kabupaten Naga Awan. Di kota terdekat, Luo Xiu menggunakan formasi transmisi dan datang ke kota awan terlebih dahulu. Sejak Zhang Luliang dan Gou Honyi meninggal, orang tua dan kakaknya sudah melewati hidup yang damai dan bahagia berkat perlindungan serikat berburu. Ditambah lagi, Luo Xiu sangat terkenal di negara bagian tanah langit sekarang. Banyak sekali kelompok besar yang menghormatinya dan ingin merekrutnya. Jadi, tidak ada orang bodoh yang berani menyerang orang tua dan keluarganya lagi. Selama kekuatanku cukup hebat, orang-orang akan takut kepadaku dan orang tua serta keluargaku akan selalu hidup damai. Kak Luo Xiu sedang hamil sekarang. Tidak lama lagi, Luo Xiu akan menjadi paman. Luo Xiu tidak akan mengunjungi mereka. Dia tahu jelas bahwa dirinya tidak bisa menemani keluarganya untuk waktu yang lama. Kultivator seni bela diri adalah sebuah jalan yang penuh dengan ancaman pembunuhan dan krisis. Dia tidak bisa kembali lagi setelah memilih jalan ini.
Di serikat berburu, Luo Xiu menemui si pria tua Ye Xiangdou. Kamu ini, baru setahun lewat, tetapi aku sudah harus menghormatimu. Basis kultivasi Ye Xiangdou berada di level ketiga pemurnian ilahi, sedangkan Luo Xiu telah berada di level kelima pemurnian ilahi sekarang. Pada saat itu, Luo Xiu masih harus meminta bantuan kepada Ye Xiangdou demi menyelamatkan keluarga yang dicintainya. Sekarang, baru setahun berlalu, tetapi pemuda yang awalnya masih terlihat kekanak-kanakan kini telah menjadi seorang ahli bela diri yang terkenal. Meskipun kemampuannya sudah lebih hebat daripada Ye Xiangdou, Luo Xiu tetap sangat berterima kasih kepada pria tua ini. Di satu sisi, karena Ye Xiangdou bersedia untuk membantunya saat itu. Di sisi lain, Ye Xiangdou adalah orang yang melindungi orang tua dan kakaknya di kota awan. Ye Xiangdou berkultivasi vital sejati elemen kayu dan Luo Xiu tidak memiliki teknik kultivasi peringkat 7 elemen kayu yang cocok dengan pelatihan Ye Xiangdou. Oleh karena itu, dia hanya memberikan 3 botol pil pemurnian esensi untuk Ye Xiangdou. Apabila ketiga botol pil pemurnian esensi ini digunakan dengan benar, Ye Xiangdou mungkin akan berkesempatan untuk menerobos ke tingkatan raja selagi masih hidup. Hadiah yang diberikan Luo Xiu ini sangatlah berharga bagi Ye Xiangdou. Dia menghela napas dan menerima pil itu tanpa daya. Kemudian, Luo Xiu menggunakan formasi transmisi lagi untuk berangkat ke Kabupaten Naga Awan. Wen Qianhong perlu berjaga di Kabupaten Naga Awan sehingga dia tidak bisa datang langsung pada saat pembukaan alam rahasia misteri. Wen Qianhong tentu saja merasa terkejut dengan pencapaian Luo Xiu saat ini. Pada saat yang sama, dia merasa bangga pada dirinya karena bisa menilai kemampuan Luo Xiu waktu itu. Seseorang yang berbakat dan berkemampuan bukanlah orang biasa. Saat mendapatkan kesempatan yang bagus, dia akan makin hebat. Wen Qianhong merasa kalimat ini paling cocok itu menggambarkan Luo Xiu. Baru setahun lebih, tetapi kamu sudah memiliki basis kultivasi seperti sekarang. Dalam 1 atau 2 tahun lagi, basis kultivasimu mungkin sudah bisa melampauiku. Pertumbuhan Luo Xiu sangatlah cepat sehingga membuat Wen Qianhong merasa sangat emosional. Bagaimanapun juga, negara bagian tanah langit terlalu kecil dan dunia sangatlah luas. Wen Qianhong merasa bahwa Luo Xiu tidak boleh hanya berada di negara bagian tanah langit. Dunia yang luas ini barulah seharusnya menjadi tempat dia berada. Luo Xiu memang ingin bepergian ke dunia lain di luar negara bagian tanah langit. Namun, dia harus menyelesaikan beberapa hal dahulu sebelum bisa meninggalkan tempat ini. Tingkat terendah formasi transmisi adalah tingkat kelima. Jarak maksimum untuk teleportasi terbatas. Oleh karena itu, Luo Xiu harus mengandalkan dirinya sendiri untuk terbang jauh saat perjalanan ke ibu kota negara bagian tanah langit. Dia tidak memiliki banyak waktu untuk berlama-lama di Kabupaten Naga Awan. Alam rahasia misteri akan segera dibuka. Jika terlambat, dia akan melewatkan kesempatan itu dan membuat diri sendiri rugi. Seseorang telah mengumumkan tugas berhadiah di serikat berburu. Mereka bisa mendapatkan 100.000 batu vitalitas apabila berhasil membunuhmu. Luo Xiu, kamu harus berhati-hati. Sebelum pergi, Wen Qianhong memberitahu Luo Xiu informasi tersebut. Hadiah sebesar 100.000 batu vitalitas bisa dikatakan sangat besar. Raja bela diri biasa sekalipun mungkin akan tergerak saat mendengarnya. Kota Kalasani terletak di tepi barat laut Kabupaten Naga Awan. Tempat ini selalu berangin dan cukup tandus. Di luar kota, terlihat Luo Xiu yang mengenakan jubah hitam sedikit mengernyit. Di depannya, puluhan pria bertopeng berbaris dan menatap Luo Xiu dengan sorot mata yang penuh niat jahat. Luo Xiu tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan pembunuh dalam perjalanannya ke ibu kota negara bagian tanah langit. Pria bertopeng yang memimpin memiliki sorot mata yang dingin. Setelah melambaikan tangannya, puluhan pria bertopeng lainnya bergegas mengepung Luo Xiu dan mendekatinya. Kemudian, seseorang menghunuskan pedangnya dan menebaskannya ke punggung Luo Xiu. Pedangnya memancarkan cahaya dingin saat ditebaskan. Sementara itu, Luo Xiu memancarkan cahaya vital sejatinya dan tidak berbalik sedikit pun. Saat berikutnya, dia langsung mengulurkan tangannya dan meraih orang di belakangnya. Klang, pedang milik lawan hancur. Lalu Luo Xiu melayangkan tinjunya ke dada pria bertopeng itu. Seketika, organ dalam pria itu hancur dan tewas di tempat. Lemah sekali, siapa yang mengutus kalian kemari? Luo Xiu perlahan-lahan menarik tangannya kembali. Dia melirik para pria bertopeng yang ada di sekitar dengan dingin. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada pria bertopeng yang memimpin. Hanya dalam waktu singkat, seorang pria bertopeng langsung terbunuh. Adegan ini benar-benar membuat pria bertopeng lainnya ketakutan. Menurut informasi, kekuatan pemuda ini setara dengan level ke-7 pemurnian ilahi. Batin pria bertopeng yang memimpin sambil mengernyit. Dia sama sekali tidak peduli pada pria bertopeng yang mati karena itu tidak akan merusak rencananya. Bentuk formasi, pria bertopeng kembali melambaikan tangannya dan suaranya terdengar dingin. Orang-orang ini telah dilatih dengan baik. Gerakan mereka sangat rapi dan serentak.
Di saat bersamaan, mereka juga mengeluarkan bendera formasi. Saat berikutnya, terlihat cahaya memancar dan niat membunuh menyebar kemana-mana. Semua pria bertopeng berdiri sesuai posisi formasi mereka, lalu memusatkan aura kepada Luo Xiu yang berdiri di tengah. Bunuh dia, terdengar suara teriakan yang lantang dan semua pria bertopeng menghunuskan pedang mereka dengan serempak. Energi pedang yang dingin dan bercahaya seketika ditebaskan pada saat bersamaan. Formasi serangan gabungan, Luo Xiu memicingkan matanya sedikit. Tidak mengherankan jika para Grandmaster bela diri tingkatan bawaan ini berani mencegatnya dan ingin membunuhnya. Formasi serangan gabungan termasuk formasi khusus. Formasi ini memungkinkan banyak kultivator seni bela diri dengan ranah yang rendah mengumpulkan kekuatan mereka, lalu mengerahkan kekuatan yang jauh melampaui kemampuan mereka sendiri. Pedang pemurnian api, Luo Xiu menghunuskan pedang yang ada di punggungnya, lalu menebaskan api hitam berwujud naga. Kemudian, tebasannya itu langsung menghancurkan puluhan energi pedang yang mengarah kepadanya. Pria bertopeng dan berpakaian hitam yang memimpin sontak menerjang dari udara. Orang ini memiliki basis kultivasi level keempat tingkatan pemurnian ilahi. Dengan bantuan formasi serangan gabungan, dia pun menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan puluhan Grandmaster bela diri bawaan. Saat ini, auranya sangat melimpah hingga sebanding dengan kekuatan level ke-8 pemurnian ilahi. Mereka mengetahui bahwa Luo Xiu pernah menerobos ke lantai 7 menara naga terbang dan kekuatannya setara dengan level ke-7 pemurnian ilahi. Jadi, yang mereka andalkan adalah serangan formasi gabungan yang membuat mereka mampu mengerahkan kekuatan level ke-8 pemurnian ilahi. Kehancuran jiwa, sorot mata Luo Xiu yang dingin menatap lawan lekat-lekat. Teknik pembekuan jiwa mencatat 3 macam teknik rahasia serangan jiwa. Kehancuran jiwa adalah teknik rahasia pertama. Orang dengan indera spiritual tahap lanjutan tingkatan pemurnian ilahi baru bisa menggunakannya. Seseorang harus memusatkan kesadaran bela diri pedang pada indera spiritualnya, lalu kekuatan yang muncul persis dengan sebilah pedang yang menikam lautan jiwa lawan dan menghancurkan jiwa lawan. Park pria bertopeng yang menerjang dengan memancarkan aura mengerikan sontak berteriak histeris. Kekuatan gabungan dari puluhan Grandmaster bela diri bawaan seketika kehilangan kendali. Luo Xiu tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Tubuh pria bertopeng yang memimpin itu langsung meledak dengan keras di udara. Sebagian besar kelemahan formasi serangan gabungan yaitu takut pada serangan jiwa. Saat berikutnya, Luo Xiu berkelebat dan langsung meraih seorang pria bertopeng sambil berkata dengan tidak acuh, "Siapa yang mengutus kalian kemari?" Pria bertopeng lainnya baru bereaksi saat ini. Mereka benar-benar tercengang dengan pemandangan aneh yang terjadi barusan. Pria berjubah hitam ini benar-benar mengerikan. Hanya sesaat, seorang tetua dengan tingkatan pemurnian ilahi sudah meledak dan tewas. Kabur, entah siapa yang tiba-tiba berteriak sehingga puluhan Grandmaster bela diri bertopeng langsung berpencar dan melarikan diri. Matilah kalian semua, Luo Xiu mengerahkan indera spiritualnya. Setiap indera spiritualnya bagaikan pedang yang membunuh musuh. Basis kultivasi para Grandmaster bela diri bawaan ini belum mencapai tingkatan pemurnian ilahi sehingga lautan jiwa mereka hancur satu persatu dan jiwa mereka juga dimusnahkan. Saat berikutnya, mayat berjatuhan di tanah dan tidak ada seorang pun yang berhasil melarikan diri. Kini, hanya tersisa satu pria bertopeng yang ditangkap hidup-hidup oleh Luo Xiu barusan. Apakah pria ini adalah monster? Satu-satunya pria bertopeng yang masih hidup berkeringat dingin. Dia tidak bisa membayangkan bahwa pria berjubah hitam ini hanyalah seorang remaja. Puluhan Grandmaster bela diri bawaan dan seorang tetua tingkatan pemurnian ilahi dibunuh olehnya dengan begitu tenang. Bagaimana mungkin orang ini masih seorang remaja? Jelas-jelas dia adalah monster pembunuh. Aku akan memberimu kesempatan. Beritahu aku siapa yang mengutus kalian, tanya Luo Xiu sambil menatap pria bertopeng yang ditahan olehnya. Apakah kamu akan melepaskanku jika aku memberitahumu? Pria bertopeng itu juga menatap Luo Xiu dengan sorot mata yang penuh ketakutan. Kamu terlalu bertele-tele. Luo Xiu mengernyitkan alisnya, lalu membentuk pedang dengan indera spiritualnya. Saat berikutnya, pedang tersebut langsung menikam lautan jiwa si pria bertopeng. Pria bertopeng itu berteriak histeris, sedangkan Luo Xiu sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Indera spiritualnya terus menusuk lautan jiwa si pria bertopeng untuk mencari ingatannya. Gerbang guntur, sebelumnya, Luo Xiu kira-kira sudah menebak. Setelah menyelidiki ingatan pria bertopeng itu, dia pun tahu bahwa orang-orang ini beserta pemimpin yang telah mencapai tingkatan pemurnian ilahi ternyata diutus oleh Gerbang Guntur. Ia pernah menggunakan nama Sura dan mengancam akan menjatuhkan Gerbang Guntur serta memenggal kepala Lewi Weilong. Kemudian, Luo Xiu menjadi terkenal karena pertandingan merebut kuota dan menggemparkan dunia. Gerbang Guntur pun takut dengan talenta yang dimilikinya. Jadi, mereka ingin membunuhnya sebelum memiliki pencapaian besar di kemudian hari. Hanya mengutus orang yang begitu lemah. Lewi Weilong, kamu terlalu meremehkanku.
Luo Xiu mencibir, lalu melemparkan pria bertopeng yang lautan jiwanya sudah hancur dan sedang sekarat ke tanah.